Baik, hari ini seperti yang terjadwal di agenda persidangan, betul ada persidangan menyampaikan hasil musyawarah majelis hakim dalam perkara yang diajukan oleh Yasmin dengan Aditya Warman ya. Alhamdulillah persidangan yang offline sudah habis, kemudian juga barusan sidang online untuk perkara Yasmin ini juga sudah selesai dan putusan sudah diupload ke sistem kami, aplikasi kami, yang berarti ada satu tahap lagi untuk disampaikan kepada pengacara melalui online pada emailnya ya. Hasil musyawarah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan putusan yang amarnya dalam konvensi itu permintaan awal berarti Yasmin ya. Karena Yasmin yang mengajukan gugatan, berarti itu dalam konvensi pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat. Artinya gugatan yang diajukan oleh Yasmin dikabulkan. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat dari Muhammad Aditya Warman kepada penggugat Yasmin Omar Walqiyah. Jadi jatuh talak 1 bain sugro. Kemudian 4, menetapkan anak yang bernama Zain Serdar Enver Warman di bawah pengasuhan penggugat, berarti di bawah Hadona Yasmin. Kemudian yang terakhir, memerintahkan kepada penggugat harus tetap memberikan akses kepada tergugat, artinya Yasmin harus tetap memberikan akses kepada Aditya untuk menjumpai anak tersebut. Jadi itu putusan konvensinya. Dalam rekonvensi maksudnya Aditya Warman menggugat balik ya, Yasmin, tetapi isinya gugatan tersebut adalah minta anak juga sama gitu ya. Jadi anak ini diminta oleh penggugat dalam gugatan awalnya, kemudian juga diminta balik oleh tergugat agar anak itu dengan dia gitu. Ya. Nah, permintaan anak ini karena tadi sudah ditetapkan dengan penggugat, maka permintaan yang penggugat rekonvensi atau permintaan Aditya ini dinyatakan ditolak. Gitu ya, karena sudah dipertimbangkan di konvensi. Jadi itu hasil putusan majelis hakim perkara atas nama Yasmin dan Aditya Warman. Pak, ada nafkah yang harus dipenuhi penggugat Pak sebagai suami? Ya, karena masalah nafkah tidak diminta oleh penggugat, maka majelis hakim tidak menjawab, tidak mempertimbangkan karena tidak diminta. Ya. Dari penggugat sendiri. Jadi ada lagi nggak Pak? Banding nggak Pak? Iya, perlu saya sampaikan bahwa putusan ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Ya, berarti kepada penggugat dan tergugat, kepada Yasmin dan kepada Aditya, masing-masing mempunyai hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum. Jadi ini belum final, belum inkrah kalau bahasa hukumnya. Ya. Siapa tahu 14 hari ke depan dari mulai hari ini, salah satu pihak atau kedua-dua pihak mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini namanya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Gitu. Jadi harus tetap, tapi pernyataan itu disampaikan melalui Pengadilan Agama Cibinong ini. Oke, jadi ini belum kuat ya. Jadi kita tunggu 14 hari ke depan apakah ada pihak yang keberatan dengan putusan majelis hakim ini atau tidak. Antagono gini mungkin ada bisa diinformasikan? Tidak ada gugatan mengenai pembagian harta gonok ini, maka majelis hakim pun juga tidak mempertimbangkannya. Nafkah ida mutah juga nggak ada ya Pak? Iya, karena tidak ada diminta. Ya.
Itu dari penggugatnya sendiri berarti Pak tidak mengajukan apa nafkah dan harta. Mungkin nggak nafkah ya Pak? Iya. Ya. Kalau dalam perkara cerai yang diajukan oleh perempuan itu harus diminta, ya. Harus diminta nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya. Itu harus dimohon dulu di awal, di gugatannya disebutkan. Kalau tidak disebutkan, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan, ya, tidak akan menjawab, gitulah ya. Oke? Oke, aman. Cek. Aman. Kalau Tengku Dewi Pak, Terakhir Tengku Dewi udah